Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Firda Amelia Dewi, NIM 2101 1020 1058. Saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya susun dengan judul Tuturan dan Gerakan Tubuh sebagai Ungkapan Emosi dalam film Mencuri Raden Saleh, karya sutradara Angga Dwi Masa Songko, suatu analisis psikolinguistik. Pengertian dari bahasa sendiri yaitu alat komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Sebagai sistem komunikasi, ungkapan bahasa disebut sebagai tuturan, yaitu kalimat yang diujarkan oleh seseorang untuk menyampaikan maksudnya. Emosi yaitu perasaan yang timbul ketika seseorang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya, yang mewakili kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Bahasa melalui sebuah tuturan juga berperan sebagai ungkapan emosi manusia yang melibatkan perasaan intens dan keadaan psikologi tertentu. Tuturan manusia ini berfungsi untuk mengungkapkan emosi mereka kepada orang lain. Selain mengungkapkan emosi, dengan menggunakan tuturan itu, gerakan tubuh juga sangat mendukung banyaknya emosi yang bisa tersalurkan. Dalam dunia seni dan budaya, film itu merupakan sebuah bentuk ekspresi yang kuat untuk menggambarkan emosi dan penyampaian pesan kepada penonton. Tuturan dan gerakan tubuh oleh para karakter dalam film memiliki peran yang signifikan dalam mengungkapkan dan menyampaikan emosi dengan cara yang efektif. Film Mencuri Raden Saleh dipilih sebagai objek penelitian karena ceritanya yang kompleks dan menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami tuturan dan juga gerakan tubuh dalam film Mencuri Raden Saleh yang digunakan sebagai ungkapan emosi oleh karakter-karakternya. Melalui pendekatan psikolinguistik, penelitian ini akan menganalisis tuturan yang digunakan dalam dialog, intonasi suara, dan juga gerakan tubuh. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif, karena data yang dikumpulkan dan dianalisis akan dipaparkan secara deskriptif. Ungkapan emosi yang ditemukan oleh peneliti terdapat 3 ungkapan, yaitu ada emosi kebahagiaan, emosi kesedihan, dan juga emosi amarah. Yang pertama yaitu emosi kebahagiaan dapat dilihat pada data yang sudah saya cantumkan, yaitu percakapan antara Ucup dan juga Piko. Dialog tersebut menunjukkan adanya tuturan yang mengandung emosi kebahagiaan. Tuturan tersebut sudah dicetak tebal yang dituturkan oleh Ucup ketika ia mendengar bahwa Piko menyebutkan nama Raden Saleh, yaitu seorang pelukis legendaris. Gerakan yang Ucup lakukan yaitu semeringah dan juga melakukan tos, kemudian tertawa, menunjukkan suatu kemenangan atau penyambutan akan sesuatu yang besar dan juga menguntungkan. Gerakan tersebut mendukung tuturannya sehingga penyampaian kebahagiaan lebih terasa dalam film. Kemudian dialog yang kedua yaitu dilakukan oleh Tuk-Tuk dan juga Piko. Dialog pada data yang sudah saya cantumkan tersebut menunjukkan ujaran kebahagiaan saat ia menyampaikan berita dengan pertanyaan sehingga membuat teman-temannya itu penasaran. Gerakan tubuhnya yang sedikit membanting surat tugas disertai senyuman menunjukkan kebanggaan atas dirinya. Tuturan pertama dari Tuk-Tuk yang mengandung rasa kebanggaan dapat diidentifikasikan sebagai tuturan yang mengandung emosi kebahagiaan, kemudian divalidasi lagi oleh reaksi teman-temannya yang bersorak sebagai wujud apresiasi. Kemudian yang kedua ada ungkapan emosi kesedihan. Pada data yang sudah saya cantumkan terdapat dialog antara Ucup dan juga Vela. Dari dialog tersebut menunjukkan adanya emosi kesedihan melalui tuturan yang pertama. Isinya yang belum sepenuhnya menunjukkan kesedihan, tetapi dengan adanya gerakan tubuh yang memandang keluar jendela menunjukkan bahwa Ucup sedang sedih. Kemudian Ucup memberikan penjelasan atas tuturan yang pertama pada tuturan yang kedua. Rasa sedih itu ia tahan dengan gerakan tubuh melalui mata yang memandang ke atas untuk menahan air mata agar tidak jatuh. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tuturan dari Ucup mengungkapkan emosi kesedihannya. Kemudian yang data emosi kesedihan yang kedua yaitu dilakukan oleh Pak Budi dan juga Piko. Tuturan pertama dari Pak Budi terkesan memberikan penguatan dan memengaruhi pikiran Piko sebagai lawan bicara. Pengaruh tersebut memberikan kesedihan yang mendalam sehingga Piko memberikan reaksi yang diam dan menunduk, tetapi tubuhnya terlihat bergerak naik turun karena napasnya yang seperti menahan tangis. Pada tuturan kedua,
Pak Budi memberikan gerakan tubuh berupa memegang tangan Piko sehingga suasana sedih semakin kuat dalam adegan tersebut. Kemudian yang terakhir ada tuturan dan gerakan tubuh yang mengungkapkan emosi kemarahan. Pada data yang saya cantumkan ini terlihat dialog antara Gofar dan juga Piko. Dialog tersebut menunjukkan ungkapan emosi kemarahan baik dari Gofar maupun Piko sendiri. Pada ujaran pertama dari Gofar terdapat kata-kata anjing sebagai umpatan amarahnya. Ditambah lagi gerakan tubuhnya yang ingin bertengkar dan memukul Piko, membuat keadaan lebih jelas bahwa Gofar sedang marah terhadap Piko. Begitu pula dengan lawan bicaranya, karena hendak dipukul, Piko berusaha melindungi diri dan hendak memukul juga. Dikarenakan pada tuturan dari Piko terdapat kata-kata bangsat, bisa disimpulkan bahwa Piko juga marah karena terpancing dengan tuturan pertama dari Gofar. Kemudian data yang kedua, terdapat dialog yang masih sama antara Piko dan juga Gofar yang menunjukkan emosi kemarahan dari Gofar. Ujaran darinya berisi tuntutan terhadap teman-temannya ketika adiknya dipenjara karena kegagalan rencana. Ia membandingkan Ucup dan Ucup yang hanya menjadi DPO, tapi masih bisa bersama mereka. Sedangkan Tuk-Tuk di penjara, ditambah dengan gerakan tubuhnya yaitu membanting gelas dan menggebrak meja, memperkuat emosi amarah tersebut ketika diluapkan oleh karakternya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian tentang tuturan dan gerakan tubuh dalam mengungkapkan emosi kemarahan, dalam film Mencuri Raden Saleh, peneliti menemukan 7 dialog yang mengandung tuturan yang mengungkapkan emosi disertai gerakan tubuh. Peneliti mengambil emosi kebahagiaan, kesedihan, dan juga kemarahan yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan tuturan-tuturan yang digunakan dalam mengungkapkan emosi tersebut. Tuturan emosi kebahagiaan ditandai dengan kata-kata yang bersemangat, sorakan, tepuk tangan, atau berpelukan. Kemudian tuturan emosi kesedihan ditandai dengan kata-kata yang lemah dan memancing air mata. Gerakan tubuhnya berupa mata yang berkaca-kaca atau gerakan mata yang berusaha menyembunyikan air mata. Sedangkan tuturan emosi kemarahan ditandai dengan kata-kata kasar dan umpatan seperti anjing dan bangsat. Gerakan tubuhnya cenderung kasar seperti memukul, membanting, dan juga menendang. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.